dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang taksonomi pendidikan dan teori belajar behaviorisme. Apa sih itu taksonomi? Jadi secara etimologi, taksonomi berasal dari kata Yunani yang artinya taksis dan nomus. Taksis berarti peraturan dan nomus berarti hukum atau aturan. Jadi secara etimologi, taksonomi dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur sesuatu. Nah, apa sih itu taksonomi pendidikan? Taksonomi pendidikan sendiri adalah mengelompokkan satu set aspek, komponen, kompetensi, dan keterampilan pada tingkat hierarki tertentu. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya sampaikan kepada rekan saya. Nah, yang selanjutnya ini ada taksonomi Bloom, yaitu taksonomi yang merujuk atau taksonomi yang bertujuan kepada pendidikan. Nah, pertama kali ini dikenalkan oleh Benjamin Samuel Bloom pada tahun 1956. Nah, pada tujuan pendidikan ini dibagi beberapa ranah atau secara domainnya atau bisa kita sebut itu adalah ranah kuasanya, dan secara isinya itu dibagi secara hierarkinya. Yang pertama ada ranah kognitif, dan yang kedua ranah aktif, dan yang ketiga psikomotorik. Nah, yang pertama ini ranah kognitif ini berhubungan dengan pengetahuan kita, cara pikir kita, di mana mulai dari sederhana hingga kita berpikir secara kompleks atau tinggi. Dan ini dimulai dari cara kita mengingat, memahami, dan kita bisa memahami suatu situasi yang ada di kelas. Nah, yang kedua adalah ranah aktif. Ini merujuk pada sikap, tidak dan toleransi, di mana kita bisa menerima sikap orang lain ataupun sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, dan kita juga mampu mengenalkan ataupun sikap toleransi kita kepada orang lain tersebut. Sedangkan sikap psikomotorik ini adalah sikap yang dimana secara fisik dan motorik. Nah, motorik ini dimana sih kita bisa menghubungkan dengan fisik? Pertama, secara fisik ini kita jadi bisa mengetik, contohnya mengetik, kita bisa memainkan alat musik, dan kita juga bisa mengoperasikan mesin yang ada dalam ranah tersebut. Nah, dengan ini taksonomi ini bisa menjadi salah satu tujuan guru untuk menjerumuskan atau tujuan belajarnya yang lebih jelas. Teori behaviorisme. Teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Intinya, belajar bisa dilihat dari perubahan perilaku yang nyata dan bisa diukur. Menurut Siono dan Haryanto tahun 2011, teori ini memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, mengutamakan unsur-unsur dan bagian-bagian kecil. Yang kedua, bersifat mekanis. Yang ketiga, menekankan peranan lingkungan. Dan yang keempat, mementingkan pembentukan respon. Yang kelima, mementingkan latihan dan pembiasaan. Dalam ruang lingkup akademik, ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, teori ini berpendapat bahwa yang dikatakan belajar adalah perubahan perilaku. Disebut telah belajar apabila sudah menunjukkan perubahan perilaku dalam pola tingkah lakunya. Yang kedua, teori ini berpendapat bahwa urgensi belajar adalah rangsangan stimulus dan tanggapan respon, karena bisa diamati, sedangkan yang sering terjadi tidak bisa dianggap dan tidak bisa diamati. Yang ketiga, penguatan apa saja yang bisa menjadi penguat terhadap penunjang responsif. Semakin banyak penguatan, maka semakin kuat responsifnya. Ada juga prinsip penguatan, yaitu hadiah atau konsekuensi untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Penguatan ini bisa berupa reward positif seperti pujian atau negatif untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga ada hukuman untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, serta latihan berulang seperti drill untuk membiasakan keterampilan. Nah, bagaimana sih penerapannya dalam kelas? Sedangkan taksonomi memberikan arah tujuan
menggunakan behaviorisme memberikan bagaimana cara mencapainya. Contohnya, seorang guru ingin siswanya bisa menerapkan konsep matematika. Tujuan tersebut berasal dari ranah kognitif. Strategi untuk mencapainya bisa dengan behaviorisme, misalnya memberikan soal-soal yang berulang atau memberikan poin jika jawaban siswa tersebut benar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa taksonomi pendidikan adalah panduan untuk merumuskan tujuan belajar, sedangkan teori behaviorisme adalah cara untuk merumuskan perilaku belajar agar tujuan tersebut tercapai. Nah, kedua hal tersebut saling melengkapi sehingga tujuan yang terstruktur bisa dicapai lebih efektif jika menggunakan strategi yang tepat. Nah, itulah penjelasan singkat dari kami. Sekian video ini saya ucapkan terima kasih.